Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak henti-hentinya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala, Dia terpuji di setiap keadaannya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya. Limpahan kenikmatan senantiasa kita dapatkan. Dan manusia perlu untuk disadarkan bahwasannya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan itu sesungguhnya sangat banyak. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ya, pada ayat sebelumnya bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim menyebutkan wa atuhum min kulli ma sa'altumuh. Dan kami telah berikan apapun yang dia minta. Adapun yang belum kami berikan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala yang menangguhkannya. Apakah karena sebab kemaksiatan yang dia lakukan? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala justru karena sebab kasih sayangnya? Allah Subhanahu wa taala tidak berikan seluruh apa yang dia minta. Karena kalau seandainya diberikan para hadirin hadirat, bisa jadi sebagian orang itu berpaling dari ibadah kepada Allah. Ya, berpaling dari peribadatan kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian nikmat itu tidak Allah beri. Ya, maka kita melihat bahkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, ya Sayyidul Mursalin. Ya, beliau itu adalah pemimpinnya para nabi, Sayyidun Nas, bahkan beliau itulah pemimpinnya manusia. Beliau tidak memiliki anak laki-laki. Beliau merupakan seorang yang miskin. Ya, beliau diberikan ujian dan cobaan, patah gigi beliau pada perang Uhud. Beliau memiliki sekian banyak ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Beliau yatim tatkala dilahirkan, besar sedikit menjadi piatu, dididik oleh kakeknya meninggal, ya wafat, tinggal wafat oleh Abdul Muttalib, dilanjutkan oleh Abu Talib. Baru dapat kesenangan sedikit dengan Khadijah, Khadijah pun meninggalkan beliau, ya Allah tarik nyawa beliau. Allah wafatkan Khadijah bintu Khuwailid. Pada tahun yang sama Allah Subhanahu wa taala tarik pula ya nyawanya Abu Talib sebagai orang yang selama ini telah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipenuhi dengan ujian dan cobaan. Ya, begitulah apa yang ditimpakan atau apa yang diberikan ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat derajat beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita semuanya, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Tapi kebanyakannya para hadirin, ya kita kebanyakannya mendapatkan curahan limpahan kasih sayang Allah itu. Ya, maka sungguh ya penting bagi kita, ya bahkan bagi ana sendiri untuk sering mengingat ya bagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar timbul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar timbul pada diri kita itu kasih sayang, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, memerintahkan kita
untuk selalu membaca surat Al-Fatihah para hadirin dan hadirat. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya, pada ucapan dua ayat yang pertama itu ya mengandung ya yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa seorang harus diingatkan dua sifat Allah, bahwasannya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Kenapa Allah tidak menyebutkan Dia Maha Pengampun, atau Dia menyebutkan Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha Mulia, Allah itu Maha Mengetahui, Allah itu Maha Mendengar, Allah itu Maha Melihat? Tapi Allah menentukan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Di antara yang diinginkan para hadirin hadirat, agar timbul perasaan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cinta kepada Allah. Ya, dia mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita seringnya ya tidak tergugah? Kita tidak menginginkan surga Allah. Kita tidak memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa fokus. Kita enggak bisa khusyuk dalam salat. Mungkin diantaranya karena tidak ada kerinduan dalam jiwa itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sebenarnya adalah orang-orang yang jauh, hatinya adalah hati batu. Karena dia adalah orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia enggak sadar bahwasannya banyak limpahan, curahan, kasih sayang Allah sebenarnya untuk dirinya, nikmat yang telah Allah beri. Ya, maka para hadirin, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dengan menjaganya di atas ketaatan dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Fadlul Islam karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan ya bahwasannya bab majaa fil khuruj an da'wal Islam, apa-apa yang datang dari ya keluarnya penamaan dari penamaan Islam. Yakni ada sebagian orang, ada sebagian kelompok menamakan ini dengan nama-nama tertentu yang itu menjadi sebab ya terpecahnya umat Islam, atau ya dia menamakan dengan suatu nama dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nama tersebut kepada kaum muslimin. Masih kita dalam hadis An Harits Al-Asy'ari, ya dari Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amurukum bi khamsin, aku diperintah ya untuk mengerjakan 5 perkara. Allahu amarani bihinna, Allah yang merintahkan hal tersebut. Apa saja perintah-perintah tersebut? Ya, maka yang pertama kata beliau as-sam'u wa ta'ah, hendaknya engkau mendengar, kalian mendengar dan taat. Ini mendengar dan taat kepada ya pemerintah kaum muslimin, begitu pula kepada umara. Dan yang paling tertinggi, kenapa kita mematuhi perintah mereka? Karena ya ketaatan, karena kita mendengar apa yang datang dari Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk taat kepada mereka. Jadi kalau seandainya ditanya, kenapa engkau taat? Ya, bukan karena sebab lain, bukan karena takut terhadap harta, walaupun itu diperbolehkan juga. Tapi seorang mukmin itu dia kalimatnya lebih tinggi, lebih mulia. Kenapa Anda taat? Kenapa Anda ya sebagai contoh para hadirin hadirat melaksanakan sholat? Ya, karena perintah dari Allah. Kenapa Anda tetap berbuat kebaikan kepada si fulan, padahal si fulan telah berbuat kejahatan kepada Anda? Ya karena itu perintah dari Allah.
Ya, beliau itu adalah ayah saya, beliau itu adalah ibu saya, beliau itu adalah tetangga saya sebagai contoh. Beliau itu adalah orang yang berhubungan darah dengan saya. Ya, kenapa seperti itu? Karena perintah Allah, ini adalah ibadah. Maka para hadirin, enggak ada ucapan sebagai contoh misalnya ya seorang anak yang dia mempertanyakan ketaatannya kepada kedua orang tua karena orang tua saya menelantarkan saya dulu waktu kecil. Enggak ada urusan dengan itu. Apa yang diperbuat oleh kedua orang tua Anda kepada Anda itu enggak ada urusan. Yang menjadi urusan Anda, perintah Allah adalah Anda berbuat baik kepada keduanya. Begitu pula kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, bahkan datang penjelasan yang terang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tetap ya untuk mendengar, tasma'u wa tuti'. Hendaknya kalian mendengar dan taat kepada perintah keduanya. Wa in daruba dhahruka wa ukhidha maluka. Penjelasan yang sudah panjang pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sebutkan. Walaupun pemerintah itu memukul pundakmu, merampas hartamu, tasma'u wa tuti'. 2 kali Nabi sebutkan itu, di awal dan di akhir. Kamu dengar dan kamu taat. Maka para hadirin hadirat, kenapa kita mendengar dan taat? Karena takut dengan cemeti, bukan? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ibadah. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin. Tapi pada hal-hal yang ma'ruf, yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mentaati mereka. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jihad, dan Allah perintahkan kalian untuk berjihad. Ya, jangan dia sempitkan dengan jihad itu hanya berkaitan dengan mengangkat pedang, belajar, menuntut ilmu para hadirin. Sesuatu yang dapat menghidupkan hati seorang hamba. Ya, dia duduk, dia bersabar. Ya, mungkin hanya jarak dari maghrib menuju isya, hanya jarak dari ba'da subuh sampai syuruk. Ya, hanya berapa saat saja dia bersabar dari menuntut ilmu, yang dengannya terhidupkan hati. Di antara hal yang kami dapatkan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, beliau menyebutkan sering sekali perumpamaan hati itu ibarat, Allah sebutkan itu seperti permukaan bumi yang awalnya tandus, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan di dalamnya. Ya, kita bayangkan para hadirin, hati kita itu bisa tandus. Anda lihat gurun pasir, ada hati manusia itu begitu. Tapi pasir itu masih mending. Ada yang dia adalah batu, cadas. Ya, kerasnya minta ampun. Gunung yang besar bisa pecah dengan ucapan Al-Quran. Tapi ada hati manusia, ya dia lebih keras dibandingkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hadid, dan itu yang dinukilkan oleh beliau. Dan kalau Allah katakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Tidakkah tiba masanya ya agar mereka itu tunduk, kutus, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah mereka itu khusyuk. Ini disebutkan para hadirin, kalau diturunkan kepada kita itu cocok. Kenapa cocok para hadirin? Karena kita sholat itu, dalam keadaan sholat kita ingatnya apa? Kunci Honda. Ya, Honda ada dikunci belum? Sambil sami Allahu liman hamidah, sambil dia krek, oh ada kuncinya tuh. Kau tahu ya, pengalaman Anda pun begitu. Ya, kita itu seperti itu para hadirin. Ya, sambil sholat teringat gunting. Tadi sebelum sholat kita mencari gunting. Ya, dalam sholat kita ingat apa? Pulang ini saya mau makan sate matang, mampir nanti di Simpang Surabaya. Ya, mau beli. Ya, dia lagi sholat. Apa yang dia ingat? Sate matang. Ya, maka Allah berikan itu. Kalau diturunkan kepada kita, memang cocok. Ya, ini ayat benar kepada kita. Tapi ini bukan kepada kita pada awalnya para hadirin.
Ya memang al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah itu keumuman lafadznya, diturunkan memang kepada orang lain, tapi ibrahnya itu untuk seluruh masa, setiap zamannya, kepada setiap orang. Ibrah itu diambil. Kisah Fir'aun Musa, ibrahnya diambil. Jangan kamu sekali-kali bilang ana rabbukumul a'la. Jadi itu kayak Fir'aun, itu ibrah. Ya walaupun kisahnya Fir'aun Musa, tapi ibrah bagi kita. Nah ini ayat ini diturunkan kepada siapa? Para sahabat. Yang ditegur siapa? Ini orang muhajirin. Siapa mereka? Orang yang memang telah siap berkorban dengan darah mereka kepada Islam. Ya tidak seperti kita yang keislaman kita itu adalah warisan dari kedua orang tua kita. Iya, tapi Allah minta untuk mereka khusyuk dalam beribadah. Khusyuk apa lagi kalau kita bilang? Tapi Allah minta levelnya itu lebih tinggi. Jadi kalau kau tipe ibadahnya kayak kita, ya salatnya masih santai-santai, itu bukan apa yang Allah minta. Standar Allah minta itu lebih tinggi sebenarnya, kalau kita paham. Jadi kalau merasa, oh saya udah rajin sholat berjamaah, saya orang soleh, enggak, Anda belum soleh. Kalau standarnya itu dia lihat standarnya Allah inginkan dalam Al-Quran. Oh saya orangnya begini dan begitu. Coba bandingkan dulu ayat Anda baca, coba sekarang praktekkan ayat tersebut kepada diri Anda. Oh kita baca baru satu surat para hadirin. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Apa kata Allah? Manusia itu senantiasa berkeluh kesah. Cocok? Keluh kesah. Enggak enak sedikit makanan, dek enggak enak. Kurang garam dan lain-lain sebagainya. Tapi itu bukan dari sifat-sifat ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan standar tinggi terhadap kaum muslimin. Kemudian para hadirin, menariknya, ini ayat banyak ya. Kalau mau kita sebutkan tentang ayat ini, kisah Fudail dan lain-lain sebagainya itu bisa panjang. Tapi yang menjadi wajul istidlalnya bukan itu. Allah sebutkan ini perkara hati. Untuk manusia itu khusyuk. Tapi ayat setelahnya apa yang Allah sebutkan? I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwasannya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Apa korelasi bumi dengan hati? Ya, sebagaimana yang kita telah sebutkan, memang hati itu diumpamakan seperti permukaan bumi. Maka menghidupkan hati itu adalah perkara yang penting. Seorang dia bersabar untuk menuntut ilmu, menghidupkan hatinya, mempelajari Al-Quran, berzikir kepada Allah, jihad fi sabilillah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita mau berjihad, ya jihad dulu, sesuatu yang dapat menghidupkan hati Anda. Anda mau berjihad, jihad dulu dengan Anda mengilmui tentang agama Anda. Itu yang dinamakan jihad, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makna-makna al-jihad. Kemudian hijrah yang kita telah sebutkan, kita telah paparkan, dia perkara hijrah. Boleh atau tidak kita berwisata ke negeri-negeri Eropa para hadirin? Oh saya mau jalan-jalan kemana? Ke Jerman, ke Spanyol, ngapain? Ini masa liburan. Boleh atau tidak? Tujuannya untuk berwisata, berjalan-jalan ke negeri orang-orang kafir? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Lantas kenapa? Apa tujuan ya dia bisa berangkat, ya bisa pergi ke negeri-negeri Eropa? Kita telah sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apakah sakit? Apakah berdagang? Ya apakah dia belajar? Apakah dia berdakwah? Apakah tujuan negara? Ya dan yang lain sebagainya. Tapi tidak ada di dalam tujuan kita melakukan perjalanan ke negeri kafir itu karena sebab wisata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula wal jamaah, dan juga jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan jamaah itu terbagi menjadi dua, jamaatul badan ya, dan juga jamaah ad-din. Ya, yang pertama adalah jamaah ad-din, yakni agama Islam, dia bersatu padu. Ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Ya seorang ahlus sunnah wal jamaah. Apa maksud jamaah?
Nabi SAW kasih, ya, yang dia itu berpegang teguh dengan apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Dan kala Nabi SAW mengkhabarkan kepada para sahabat Nabi, ya, bahwasannya sataftariqu hadhil ummah ala thalathatin wa sab'ina firqatan. Kalian akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahid. Setiap dari kalian itu, setiap dari golongan, bukan kalian ya, afwan, setiap dari golongan-golongan itu yang mengusung pemikiran-pemikirannya, yang mengusung sesuatu yang tidak datang ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak datang dari khulafa ar-rasyidin, tidak datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tambahan ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tidak datang pula dari khairun nas qarni tsummal ladzina yalun, setelahnya. Yang tidak datang dari tabi'in pun tidak pula pada atba'ut tabi'in, ya, yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku hari ini berada di atasnya. Maka gampang berhadirin, kita pelajari saja mana yang Abu Bakar, Umar berada di atasnya, mana yang Utsman dan Ali berada di atasnya, mana yang Abu Hurairah berada di atasnya. Maka kita pun mengikuti jalan mereka. Oh enggak, kita akan dikasih akal, kita cari jalan lain. Ya, untuk apa cari jalan lain? Ini agama, ini bukan banyak jalan menuju Roma, enggak. Ya, Nabi itu telah sebutkan seluruh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama ini sudah sempurna. Anda faham kalimat sempurna? Kalau sempurna itu jangan ditambah lagi. Misalnya ya, nggak tahu lah gitu. Kita katakan loh, ini udah pas, kentang yang tambah lagi. Bapak Ibu tahu kentang itu kalau dimasak dia bisa menghilangkan asinnya makanan. Tarik dulu, masukkan kentang, tarik lagi kentangnya misalnya ya. Kalau misalnya jangan terlalu banyak kentang, hilang asinnya. Namanya sempurna, dia pas apa yang Nabi SAW para sahabatnya lakukan. Ya, itu yang pertama, jamaah ad-din. Dia jangan keluar dari situ. Yang kedua, kemudian ia disebut bersama pemerintah kaum muslimin. Fa innahu man khalafal jama'ah qida shibrin faqad khala'a riqbatal islam min jutha jahannam. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan, karena sesungguhnya siapa yang menyelisih jamaah pemerintahan kita yang saat ini muslimin sah. Siapa yang dia keluar dari ketaatan itu qida shibrin, sejengkal saja, faqad khala'a riqbatal islam min unuqihi. Ya, sungguh dia telah gantungkan Islam itu di lehernya. Dia telah keluarkan. Bukan berarti ini kita sebut dengan manhajnya Khawarij. Kenapa dikatakan Khawarij? Al-khuruj, ya, mereka itu keluar min waliyil amr, keluar dari ketaatan kaum muslimin. Dan Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik bangkai yang dibunuh di bawah kolong langit ini adalah berontak kepada kaum muslimin, gila, memberontak kepada kaum muslimin. Ya, sebagai contoh zaman dahulu kita sebutkan para khawarij yang memberontak, ya, kembali beribu-ribu orang, menunjukkan sebenarnya apa para hadirin, mereka tidak punya ilmu. Mereka sebenarnya karena kurang ilmu merasa mereka berada di atas kebenaran. Ya, inil hukmu illa lillah, mereka sebutkan. Hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya seorang pemuda yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, yang Nabi percayakan anak beliau dinikahkan kepada orang itu, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau beliau tidak berhukum dengan hukum Allah, maka siapa yang mengangkat senjata? Ada mereka yang menyeru rakyatnya. Apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Yaman, ya sebelum pecahnya Arabian Spring itu bisa bersabar. Ya, terhadap pemerintah mereka mungkin yang memang, ya, tiba-tiba nanti pagi hari udah dengar teman kita sudah hilang, lagi melakukan perjalanan ke Los Mawe hilang. Ya, belum lagi nanti terdengar paman kita sudah ditangkap. Ya, pulang-pulang tinggal kepala saja.
Tapi maka yang demikian itu para hadirin, uang ada tapi kalau tidak ada keamanan, maka itu tidak bermanfaat. Maka nikmat, di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat keamanan. Man kana aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quta yaumihi ya faka'annahu hizat lahu dunya. Sehat badannya dan dia punya makanan satu hari itu, maka seakan-akan dia sudah punya dunia dan seluruhnya. Tapi Nabi utamakan apa para hadirin? Amanan nomor satu. Baru kemudian sehat, baru yang ketiga itu punya makanan. Anak-anaknya makan, ya kenapa? Enggak punya kesehatan. Oh, jalan ke restoran-restoran besar, oh enggak bisa. Kenapa? Karena tidak aman di jalan. Tapi maka demikian itu hendaknya diperhatikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa shama. Wahai Rasulullah, walaupun dia, ya mereka ini adalah orang yang salat dan berpuasa, kata Nabi, wa in shalla wa shama. Jadi bukan masalahnya dia taat, tapi dia orang di masjid, bukan itu. Pemikirannya apa? Nah ini juga penting nih. Orang itu dinilai bukan cuma zahirnya, tapi dilihat isi kepalanya itu apa. Di masjid, oh dia selalu dia berpuasa, selalu datang, hafalan Qur'annya, oh bagus hafal 10 juz. Pemikirannya seperti apa? Oh kalau pemikirannya dibawa kepada sesuatu yang berbahaya, para hadirin ini Nabi tetap sebutkan juza jahannam. Ya, jadi masalahnya bukan cuma dia sholat, dia puasa, pemikirannya itu apa? Makanya dalam pendidikan yang paling utama itu akidahnya bagaimana? Akidahnya rusak, akidahnya menjadi ini tadi mendukung orang-orang yang menyalahi, yang dia itu memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Apa para hadirin? Juza jahannam. Muslimin, mukminin, kalian itu adalah hamba-hamba Allah. Di sini juga menjadi keterangan para hadirin, kalau kita baca nanti apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya kita baca dari keterangan-keterangan para ulama yang lainnya, ya larangan untuk ta'assub. Ya dia itu hanya mau al-wala wal bara di atas kelompoknya. Ya termasuk pula misalnya seorang dia kalau benderanya ini saya mau bantu, kalau bendera ini saya tidak mau bantu. Padahal sama-sama kaum muslimin. Maka usahakan mukmin itu dia bukan berpikir ini kepentingan keluarganya atau bukan. Ini kepentingan dia atau bukan. Ini kepentingan untuk jamaah ini atau bukan. Enggak ada. Ini membantu kaum muslimin atau tidak. Terkadang nih para hadirin itu menjangkiti sebagaimana Anda telah sebutkan panitia-panitia kajian. Oh kalau ini udah meliput itu enggak boleh liput. Nanti hati-hati. Padahal Allah Subhanahu wa taala menolong di atas dasar ketakwaan, kebaikan. Ya, insyaallah enggak terjadi di sini, tempat-tempat lain sering kita dengar seperti itu. Tapi maka bagaimana kaum muslimin, kita cobalah menjadi orang itu punya helikopter view. Nah, helikopter view, ada orang dia seperti katak dalam tempurung. Dia cuma mau lompat di tempurungnya saja. Ada orang sisi yang kedua, jenis yang kedua, dia helikopter view. Dia dari atas dia lihat, semuanya dia lihat. Ini apa yang perlu saya bantu? Dakwah itu apa yang dia bisa bantu, dia bantu. Dia bisa ta'awun di situ, semua lini dia bantu. Ya bukan karena sebab ini diurus sama si pulin ini diurus sama si pulin, enggak ada. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan permusuhan. Kenapa dibangun ini? Ini ya menutup. Enggak menutup, masih ada 4 hadis lagi kita baca. Sistem politik kita, iya, sistem atas ketaatan Allah dan Rasulnya. Itu ya terkadang kita kan bagi kehidupan Anda setelah membicarakan itu. Oh tapi kan sedikit demi sedikit kita bicarakan. Kalau Anda punya kapasitas untuk itu maka bicara. Tapi kalau itu ya maksud arti mensyarah kalimat matinya mati jahiliyah, yakni matinya seperti jahiliyah yang tidak memiliki pemimpin. Mereka enggak punya pemimpin yang diakui.
Ya, paling ada pemimpin kabilah saja, pemimpin keluarga tertentu. Ada sukunya Bani Hashim. Tapi sebagian akhirnya tatkala datang Abraha, mereka menunjuk siapa? Abdul Muttalib, ya kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya kota. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara jahiliyah itu banyak. Makanya ada seorang Masailul Jahiliyah, Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Masailul Jahiliyah, beliau karang tuh masalah-masalah berkenaan dengan jahiliyah. Ada di antaranya misalnya ta'assub, ya kayak tadi, ya. Dan ini ucapan sabda Nabi ini mengomentari orang-orang Muhajirin dan Ansar yang saling memanggil antara mereka. Mereka mau berseteru nih. Ya, ada satu permasalahan, mereka mau berseteru. Ada sebagian mereka sudah mulai panggil tuh ta'assub. Wahai orang Ansar berdiri, kita mau hadapi ini orang-orang Muhajirin. Wahai orang Muhajirin berdiri, kita mau hadapi orang Ansar. Maka Nabi tegur ini, abi da'wal jahiliyah. Apa kalian dipanggil dengan seruan-seruan jahiliyah? Mana? Kulitnya busuk, luarnya bagus, pas dibelah isinya adalah ulat. Ya, maka Nabi serukan, abi da'wal jahiliyah. Apa dengan seruan jahiliyah kalian ini lakukan? Wa ana baina adhhurikum, sedangkan aku ini ada di tengah-tengah kalian. Nabi masih ada, Nabi belum wafat. Kok kalian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah? Dan ya min nasabin au baladi min azail jahiliyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Setiap yang keluar dari penamaan Islam dan Quran, dari itu nasab kabilah-kabilahnya, dari itu negeri-negerinya. Ya, nyorung Aceh, nyokeun Aceh. Ya, sebagai contoh demikian. Ya, nyangkling, kamu putih, misalnya seperti itu ya. Au jinsin atau jenisnya. Ya, kamu apa? Ganteng, nyambruk. Kamu panjangnya, pane, laginya lah. Atau mazhab, diperhatikan. Mazhab pun demikian. Au tariqatin atau tariqah, tarikat. Bukan ucapan anda ya, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fahu, ya, jadi anda mazhab bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nggak boleh belajar mazhab, tapi kalau dia membangun loyalitasnya, mazhab, kamu mau nikah ke anaknya, kamu mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i, boleh. Ya, kalau bukan mazhab Syafi'i nggak boleh nikah. Ini nggak boleh seperti ini. Wala wal bara' yang dibangun di atas itu. Ya, mau dia tolong seseorang, dia ditengok dulu mazhabnya, ya kemudian dia